Halo Sobat Sonora, apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya juga tetap bugar. Dan jangan lupa selalu mematuhi himbauan pemerintah mengenai protokol kesehatan. Dan jangan lupa 3M, agar kita jauh dari segala sakit penyakit. Ya Sobat Sonora, di siang hari ini, pukul 10 sampai dengan pukul 11, kita akan berbincang-bincang dalam acara tamu kita. Ini kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 sudah mewabah dan melanda di negara kita kurang lebih sudah 1 tahun ini. Nah, ini berpengaruh sekali terhadap perekonomian dan juga dunia pendidikan, terlebih juga dunia pariwisata. Nah, bagaimana dampak dari pandemi ini terhadap pariwisata di kota Pangkal Pinang tercinta ini? Nah, sudah hadir bersama kami, ini ada 2 narasumber, nanti kita akan perkenalan. Dan sahabat Sonora, perbincangan kita pada siang hari tetap menggunakan protokol kesehatan. Namun agar lebih perbincangannya lebih enak dan tidak terhalang, maka kita akan melepaskan masker kita. Ya silakan Bapak narasumber bisa dilepaskan maskernya. Ya. Oke, sahabat Sonora, tema kita untuk siang hari ya mengenai strategi pengembangan pariwisata Pangkal Pinang di era new normal dengan adanya ikon baru Pangkal Pinang. Nah, sudah hadir di studio kami pada siang hari ini 2 narasumber. Yang pertama ada Dr. Andes Ahmad Elvian, beliau adalah budayawan Kota Pangkal Pinang. Selamat siang, Datu. Selamat siang. Ya, Selamat siang. Ya, kabar gimana, Datu? Luar biasa. Luar biasa sehat, Datu ya. Alhamdulillah. Tetap sehat. menggunakan, tetap mematuhi himbauan pemerintah, Datu ya. Iya. Dimanapun, baik di rumah ataupun terlebih di tempat-tempat kita bekerja ya. Iya. Jangan lupa 3M ya. Iya, harus beri contoh kepada masyarakat. Betul sekali, Datu. Terima kasih, Datu, sudah hadir di studio pada siang hari ini. Iya. Ya, dan yang kedua ada Bapak Agung Yubi Utama SEMTP. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Mas. Iya, bisa lebih dekat mic-nya, Pak Agung. Selamat siang, Mas. Supaya Salam suaranya green. supaya suaranya yang bagus bisa terdengar. Amin. Gimana kabar, Pak Agung? Alhamdulillah kita sehat semua dalam kondisi COVID. Iya. Sudah 1 tahun lebih, hampir 1 1 tahun tahun lebih, lebih iya. ini kita masih bisa bertahan semua. Iya. Kita berusaha tetap sehat. Siap, amin. Iya. Terima kasih Pak Agung sudah hadir di studio pada siang hari ini. Nanti kita berbincang-bincang sekali lagi dengan tema strategi pengembangan pariwisata Kota Pangkal Pinang di era new normal dengan adanya ikon baru Pangkal Pinang. Dan siaran kita tidak hanya bisa didengarkan melalui radio Sonora saja, tetapi bisa juga dilihat melalui siaran langsung ya. Ya, bisa di Facebook Radio Sonora Bangka dan juga di Facebook Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang ya, Pak Agung. DGK. Oke, iya. IG. Oke. Ya, baik, untuk yang pertama kita mau tahu ini Pak Agung dan juga Datu. Di tahun 2021 ini setelah hampir 12 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19 ya yang telah hampir melumpuhkan dunia pariwisata di dunia, salah satunya termasuk di Indonesia dan tak terkecuali di Pangkal Pinang. Nah, bagaimana Bapak Agung dan juga Datu ini melihat perkembangan pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19 di Kota Pangkal Pinang sudah setahun ini? Silakan Pak Agung dulu atau Datu, silakan. Atau Pak Agung dulu, monggo silakan. Terima kasih, Mas. COVID ini berpengaruh sangat besar sekali, bukan aja bidang pariwisata, hampir semua Sektor, iya betul sekali. Rontok semua. Terutama di pariwisata ini terakhir ini kita kunjungan Wisman kita itu terakhir hampir berkurang 60%. Data-data terakhir itu. Jadi dalam COVID ini juga membuat kita harus inovasi dan kolaborasi. Iya. Salah satu inovasi dan kolaborasi yang sifatnya nasional adalah bahwa kita harus memberikan kepercayaan kepada pelayan pariwisata maupun konsumen pariwisata. Iya. Terutama kita belum bicara untuk Wisman. Tapi baru Wisnu aja. Itu ada trust bagi para Wisman ini untuk gitu. Makanya program secara nasional kita yang CHSE, yaitu kalau gampangnya itu kalau bahasa Indonesia itu 4K. 4K. K itu yaitu kesehatan, terus
kebersihan, kemudian keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Jadi clean, healthy, and safe and environmental sustainability. Jadi itu yang salah satu perubahan yang harus mendasar selama ini. Kalau misal yang owner hotel ataupun restoran hanya bicara bersih. Tapi kita sudah melakukan perubahan yang sangat besar sekali. Kita sudah bicara tentang safe, tentang lingkungan maupun tentang kesehatan. Nah itu perubahan yang mendasar, dan mereka-mereka yang siap untuk 4K inilah yang akan siap untuk melawan era COVID ini. Untuk kita tetap sustain dalam gebrakan COVID untuk tidak terlalu besar berpengaruh terhadap ekonomi. Dengan demikian maka khususnya Pangkal Pinang itu, dengan kita menerapkan CHSE secara masif, maka saya yakin Wisman akan percaya dengan kota Pangkal Pinang. Tidak hanya restoran dan hotel, tetapi mungkin juga pelaku-pelaku travel, pelaku-pelaku termasuk juga Sonora harus melakukan CHSE itu. Maka kami nanti program di 2001 itu mensosialisasikan apa tuh CHSE itu, apa tuh sih safe-nya suatu publik, yang pelayanan publik itu, apa sih yang namanya secure environment, keberlanjutan lingkungan itu. Tidak hanya clean saja. Saya kira itu untuk sementara ini, bahwa kita fokus bagaimana mengajarkan seluruh elemen pelaku-pelaku usaha untuk melakukan tidak hanya protokol yang sekarang dilakukan 3M itu, tetapi pelaku usaha harus membuat trust. Selama ini lihat kamar hanya bersih saja, tapi mereka harus diinformasikan pada calon-calon wisatawan kita, kamar kami ini sudah dihisap debunya, harus lingkungannya harus sudah dibersihkan pakai alat apa. Seperti kita suka naik pesawat, bahwa pesawat ini telah dilakukan pembersihan udara secara otomatis dengan alat ini. Nah itu yang paling penting sekali. Mudah-mudahan para pelaku-pelaku usaha di bidang kepariwisatan sudah siap untuk itu. Nggak apa-apa, apa boleh buat, mereka harus investasi dalam bidang itu, tetapi dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Yang ini trust, trust pelaku, trust penikmat. Saya kira demikian, Pak. Dan ini diharapkan tidak hanya pada saat pandemi saja. Tidak. Nanti setelah pandemi sudah usai betul. Dan ini juga terus harus dilakukan ya, Pak. Dan efek ini menjadikan kita ke depannya itu untuk selalu CHSE itu. CHSE itu Masuk kantor-kantor kita, masuk lingkungan rumah tangga kita. Kita sudah memperkenalkan secara tidak langsung, kita merubah gaya hidup kita yang baru di era pandemi ini. Jadi pandemi ini merubah semuanya. Kemudian juga nanti pemerintah kota akan memprogramkan bagaimana mendigitalisasi semuanya. Jadi promosi digital, semua digital. Nanti kita mungkin tergantung dengan kesiapan anggaran kita, mungkin kita akan ada pelatihan digitalisasi, promosi digital, termasuk marketing digital, itu semua branding digital, itu kita akan lakukan semua itu. Saya kira itu untuk menghadapi era baru ini. Strategi pemerintah Kota Pangkal Pinang. Nah, bagaimana kok menurut Datu selaku budayawan Kota Pangkal Pinang ini mengenai yang kita tadi mengenai COVID ini sudah 12 bulan lebih satu tahun ini melanda Kota Pangkal Pinang. Ini dampaknya terhadap dunia pariwisata seperti apa? Nah, dampak ataupun pengaruh COVID ini sangat luar biasa. Bukan hanya terkait kepada kunjungan wisatawan mancanegara, tetapi yang paling besar pengaruhnya itu terhadap pelaku usaha. Kemudian yang tidak kalah menderitanya event-event ataupun tradisi adat istiadat budaya, kemudian perayaan-perayaan agama pun terpengaruh oleh COVID ini. Kita ketahui misalnya kita tidak bisa melaksanakan Idul Fitri dengan meriah, tidak bisa melaksanakan cengbeng. Kemudian tradisi nganggung kita pun harus kita lakukan dengan protokol yang sangat ketat. Biasanya misalnya satu dulang itu bisa untuk 4 orang,
satu dulangnya menjadi 2 orang. 2 orang, iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi terkait dengan kebiasaan-kebiasaan baru atau new habit ya, new habit itu kebiasaan-kebiasaan baru itu memang harus kita mulai lakukan dari sekarang. Nah, cuma yang mungkin ya sedikit tidak berpengaruh itu adalah wisatawan lokal. Iya. Wisatawan lokal, wisatawan Nusantara yang juga merupakan pendorong ya dan penggerak sektor pariwisata. Kita harapkan dimulailah dari perkembangan pariwisata dengan Wisata virtual, kemudian orang akan kembali ke alam. Iya, iya. Jadi kita harus juga memperhatikan itu untuk pengembangan pariwisata kita ke depan. Jadi dalam kondisi COVID ya, orang tidak akan pergi ke kota, ke mall ya, karena akan menurunkan imun tubuh. Iya. Ya, orang akan pergi ke lingkungan yang masih segar, masih asri, ke alam yang indah ya. Di sana imun tubuhnya akan lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Jadi pengaruh ataupun dampak COVID ini sangat luar biasa sekali, bukan hanya ke sektor ekonomi pariwisata tetapi ke sektor sosial budaya ya. Termasuklah pelaksanaan adat istiadat, pelaksanaan upacara-upacara adat budaya, upacara-upacara keagamaan pun tidak bisa kita laksanakan. Walaupun bisa kita laksanakan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Terbatas lah Iya, istilahnya. terbatas ya. Oke. Ya, baik sahabat Sonora, perbincangan kita di siang hari ini, Anda juga bisa bergabung yang ingin bertanya langsung, bisa telepon ataupun online ke nomor 0811-1497-802, atau bisa juga Anda WhatsApp ke Radio Sonora ke nomor 0812-717-1011. Ya, kembali ke Datu nih. Datu, setelah terjadinya pandemi dengan diterapkannya adaptasi kebiasaan baru atau new normal, nah otomatis ini kan berpengaruh nih terhadap suasana kehidupan masyarakat, seperti adanya pembatasan sosial berskala besar yang berdampak jauh berkurangnya mobilitas sehingga membuat masyarakat merasa jenuh dan bahkan cenderung apatis. Nah, apa pandangan Datu terhadap hal tersebut? Silakan Datu. Jadi habit ataupun saya menyebutnya cultural habit ya, kebiasaan budaya itu harus diikuti dengan cultural law ya. Jadi aturan-aturan budaya. Jadi kebiasaan-kebiasaan budaya itu harus diikuti dengan aturan-aturan budaya. Nah, begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan baru budaya itu harus diikuti juga dengan aturan-aturan baru ya di bidang budaya. Jadi saya beri contoh, kalau kita statis ya, tidak mau melakukan ya perubahan-perubahan, membuat kebiasaan-kebiasaan baru dan dengan aturan-aturan baru, nah memang akan apatis, akan jenuh. Nah, kita harus berani keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama itu, membuat kebiasaan-kebiasaan baru dengan aturan-aturan baru. Nah, itu yang kita sebut dengan new normal itu ya, new normal atau kebiasaan-kebiasaan baru. Seperti saya beri contoh, kita tidak akan bisa terus melarang orang tidak melaksanakan kegiatan nganggung, karena nganggung merupakan adat tradisi, adat istiadat kita kan. Nah, kita larang terus tanpa ada upaya kita untuk bagaimana mencari ya aturan-aturan baru. Nah, itulah yang harus kita buat standar ya, standar operasional prosedurnya. Nganggung yang baru itu aturannya seperti ini, misalnya satu dulang 2 orang kan. Nah, karena nganggung itu
bisa hilang kalau tidak kita laksanakan lagi. Iya. Dan tidak bisa di virtual. Iya. Iya. Ya, jadi Ini kekayaan daerah soalnya Nah, ini. jadi kalau kita biarkan terus masyarakat apatis, budaya pun bisa hilang. Betul ya. Jadi harus ya kita harus tetap ya mencari aturan-aturan baru, new cultural law itu dia. Jadi aturan-aturan baru di bidang budaya. Termasuklah bagaimana kita melaksanakan event-event pariwisata. Iya. Jangan sampai tidak event itu kan salah satu daya tarik orang datang ke satu destinasi wisata. Betul. Nah, kalau tidak ada event kan orang tidak akan datang. Nah, bagaimana kita mengemas ya event-event budaya terutama ya sebagai daya tarik utama pariwisata itu dengan aturan-aturan budaya baru dan kebiasaan budaya baru sehingga orang tidak jenuh. Iya. Ya, tidak jenuh. Jadi tidak apatis lagi dalam kehidupannya. Jadi ekonomi itu harus bangkit dan tumbuh, budaya kita juga harus tetap tumbuh dan berkembang. Iya. Jadi budaya jangan sampai luntur. Dan ini kekayaan kita ya. Hilang budaya kita. Cuman paling tidak dengan adanya new normal ini diharapkan bahwa kita mempunyai standar operasinya baru lah. Seperti apa yang disampaikan Datuk tadi seperti itu ya. Oke, baik sahabat, perbincangan kita semakin menarik dan kita juga akan lanjutkan kembali nanti berbincang-bincang mengenai tema kita mengenai strategi pengembangan pariwisata Pangkal Pinang di era new normal dengan adanya ikon baru Pangkal Pinang. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan ini, kita dengarkan dulu pesan berikut.
Pada siang hari ini masih bersama dua narasumber kita dan kita masih berbincang mengenai strategi pengembangan pariwisata Pangkal Pinang di era new normal dengan adanya ikon baru Pangkal Pinang. Dan untuk sahabat yang bergabung ada bertanya silakan bisa telepon langsung ke nomor 0811 1497 802 atau bisa juga kirimkan WhatsApp Anda ke nomor 0812 717 1011. Ya, kita kembali ke Pak Agung. Ya, Pak Agung, ini pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mempersiapkan pembukaan kembali pariwisata Indonesia di era new normal atau normal baru selama pandemi COVID-19. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam hal ini, Dinas Pariwisata dalam menangani hal tersebut? Silakan Pak Agung. Terima kasih. Jadi yang pertama seperti yang saya sampaikan pertama tadi adalah CHSE itu harus disepakatin dulu bersama. Iya. Jadi CHSE itu 4K kalau bahasa kita ini, bahwa itu memberikan kepercayaan kepada penikmat wisata maupun pelaku wisata. Iya. Itu yang paling penting pokok, dan itu sudah program nasional kita dan program juga dunia. Nah, tinggal menanti SOP-nya itu yang belum benar-benar baku benar secara nasional. Maka jadi tugas pemerintah kota saat ini mensosialisasikan terhadap pelaku-pelaku bisnis wisatawan restoran itu bahwa kami melakukan CHSE. Seperti bapak-bapak kalau naik pesawat sudah di satu informasi itu ada trust gitu. Yang itu trust antara dua pelaku maupun penikmat. Apabila itu tetap bergairah wisatawan kita. Kemudian juga dengan program nasional Menperkerap yang baru ini, kita juga sudah menyikapin mungkin di tahun 2021 ini, bukan mungkin, kita sudah programkan terutama di 2022-2023 itu, di 2021 ini kita akan fokus dulu di dua wilayah. Satu di Pasir Padi, satu di Tuatunu. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa era COVID ini adalah spot tourism itu lebih memungkinkan. Satu terbuka, tidak tertutup, kemudian menyehatkan badan, kemudian itu. Jadi kita mungkin kami akan fokus di Pasir Padi untuk kami menyiapkan tempat spot-spot tourism. Jadi untuk lari, untuk sepeda, untuk bike. Kemudian juga untuk di Tuatunu itu, di wilayah sekitar Masjid Tuatunu itu, Masjid Kayu itu juga, itu ada untuk jogging-jogging track. Dan mungkin ke depan kami akan fokuskan, dan mungkin tahun ini juga kami sudah akan mulai berusaha. Kami ada satu ide baru bahwa ada herbal tourism. Herbal tourism itu merupakan, saya kira program nasional juga belum ada. Jadi selama ini religi tourism. Religi tourism itu kami lakukan di Tuatunu bersama sport tourism di Tuatunu juga, walaupun di Pasir Padi sport tourism juga. Kemudian herbal tourism. Jadi di herbal tourism itu kami menginginkan begini, bahwa di Tuatunu itu tanaman-tanaman herbal akan kita tanam semua. Bisa jogging bersama, langsung minum obat-obat herbal, dan ada juga terapi-terapi kesehatan secara herbal. Saya kira itu menarik sekali untuk kita segera dilakukan. Walaupun mungkin di dalam anggaran-anggaran kami di tahun ini belum, baru ide itu kepada diskusi kita bersama semenjak saya di Dinas Pariwisata. Dan kita seperti kita ketahui, dunia mengenal ginseng. Hanya ginseng. Korea jadi terkenal banget itu. Dan kita punya, kalau tidak salah, saya sudah diskusi dengan teman-teman yang Herbalife itu, bahwa kita memiliki 4.000 jenis tumbuh-tumbuhan herbal untuk kesehatan. Masa tidak ada satupun yang bisa kita. Kalau kita di wilayah Tuatunu itu kita tanam aja hanya 300. Saya kira banyak sekali manfaatnya. Selain kesehatan, tourism, herbal tourism, juga edukatif bagi anak-anak didik kita yang sekarang virtual semua ini. Jadi mungkin dia lebih sehat lagi. Dia mengetahui itu apa, sambiloto itu apa sih? Kencur itu gimana sih? Cekur kalau orang bahasa sini bilang kan, cekur kan. Lengkuas itu apa sih? Edukatif. Jadi banyak manfaatnya. Saya kira strategi kita banyak ke depan ini. Mulai 2021 akan kita kejar itu. Fokus dua lokasi dulu. Bukan berarti kita tidak fokus tempat yang lain seperti museum, timah dan lain-lain. Tapi kami lebih fokus dulu. Kita ketahui Pasir Padi, mungkin teman-teman Sonora kan sudah dari kecil sudah masuk Pasir Padi ya. Mungkin tahun 80. Bapak datang sekarang tahun 2001, apakah ada signifikan perubahannya? Bapak coba strength analisis deh. Pasir Padi itu. Saya kira tidak ada weakness-nya. Semua strength, pusat kota, Allah yang kasih, semua strength.
weakness-nya nggak ada. Rupanya weakness-nya cuma satu, Pak. Pemerintah belum peduli terhadap edukasi itu. Iya, iya. Nah, itu. Kemarin kami berusaha di tahun 2016 tuh Pasir Padi B ya. Pasir Padi B. Waktu saya di Bapeda, saya investor masuk sana. Ya, saya kira akan menjadi gula. Karena berbayar, rupanya tidak menjadikan kawasan itu hidup. Nah, nanti kami akan tidak berbayar. Kami punya aset 5,2 hektar. Kami nggak usah muluk-muluk, kami buat open space besar. Jadi bahasa saya itu membuat ATM baru di sana. Iya. Buat ATM baru di sana, dan saya punya konsep lifetime-nya Pasir Padi akan kami tambah. Selama ini lifetime sampai jam 6, jam 5 sore, tapi kami sampai malam nanti. Makanya ada konsep kami nanti, mudah-mudahan tahun ini kita bisa melakukan, bukan terang, tapi Pasir Padi terang benderang. Sudah terang benderang lagi. Iya. Kalau terang aja itu lampu jalan kan. Iya. Kami akan menjadikan Pasir Padi terang benderang. Iya, iya. Nah, soal security, keamanan kan kita bisa melakukan kolaborasi dengan Pol PP. Makanya di era sekarang ini inovasi, kolaborasi yang paling penting. Walaupun mungkin dalam anggaran kita mungkin kurang, kita cari strategi lah. Iya. Banyak satu BUMN besar kita ada di sini. Mungkin kita akan diskusi. Mungkin ke depan juga, mungkin walaupun tidak tiap hari, mungkin Sabtu Minggu kita ada buy watch-nya Pasir Padi. Iya. Bukan berarti perempuan buy watch itu kan. Tapi kita ada penjaga pantai namanya. Kenapa harus ada penjaga pantai? Supaya pelaku-pelaku penikmat wisatawan itu trust, safe. Yang tadi CHSE tadi. CHSE, iya. Ada safe-nya. Safe-nya itu yang paling penting. Nah, kalau yang calon pendatang safe, trust, maka saya kira ini pariwisata tidak terlalu berpengaruh, saya bilangnya. Karena ada dua, ada yang sifat nasional, pemerintah kota atau itu tidak bisa melakukan. Seperti antigen yang jadi 14 hari menjadi 2 hari, harus antigen. Mudah-mudahan pemerintah nanti bisa merubah kebijakan nasional itu, apalagi nanti dengar-dengar ada NOS, itu lebih murah lagi. Itu saya kira itu akan pelaku pariwisata akan hidup kembali. Dan lagi mungkin mudah-mudahan pemerintah sudah berpikir tidak ada lagi namanya zona merah, zona ini bikin hijau itu. Udahlah samalah. Itu nggak ada lagi kata-kata itu. Karena terakhir bulan Januari kemarin ada polemik zona hitam. Saya belum di pariwisata. Kata zona hitam tidak ada, tetapi dampaknya luar biasa. Iya, betul. Waktu di bulan Februari Maret itu ekonomi drop semua. Pelaku-pelaku bisnis pariwisata, hotel dan restoran sudah memulai membangun itu di bulan Agustus, September, November itu sudah mulai baik. Begitu di 2021 Januari ada isu polemik tentang zona hitam, drop lagi. Nah sekarang teman-teman akan membangun lagi itu. Hanya hoax. Makanya salah satu strategi juga hilangkan hoax sebesar-besar mungkin. Hoax-hoax yang penting itu perlu kita kendalikan itu. Terutama tentang zona-zona, jumlah, nggak usah lagi diumumkan jumlah yang kena, itu kebijakan nasional tapi kan. Tapi kami menginginkan jangan ada lagi itu namanya zona-zona, terus jumlah-jumlah yang kena ini, karena kita nggak tahu kita udah kena semua ini. Saya kira itu konsepnya ke depan. Yang ada nantinya ada zona pariwisata, nah, itu zona seperti itu zona tua tunu, religi, herbal, dan spot tourism. Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara tadi Bapak katakan bahwa di Tuatunu dan di Pasir Padi, ini seperti percontohan dulu lah seperti itu ya. Kalau sudah berjalan baru nanti yang lainnya. Itu efek langsung sendiri. Nanti yang seperti nol itu akan dengan alami akan berjalan mengikuti ya. Oke. Kemudian Pak Agung, tadi Bapak sudah sampaikan mengenai CHSE ya. Nah, program CHSE ini menjadi agenda yang disusun guna membangun kepercayaan orang-orang yang melakukan perjalanan ke sejumlah destinasi wisata. Adakah kendala dalam penerapan CHSE ini? Silakan Pak Agung. Kita ada nggak seperti kendala-kendala dihadapinya? Atau dari pihak pelaku usaha pariwisata yang kurang merespon dengan baik atau seperti apa? Ya, kendala sih pasti banyak. Itu kan perubahan baru. Karena begitu ada program yang kita salurkan berarti mereka ada investasi baru. Iya. Misalnya untuk membersihkan udara di satu kamar. Itu kan berarti kita ada. Terus kemudian jasa juga bertambah. Selama ini cuma bersih-bersih aja. Kita udah pakai semprot anti disinfektan dan macam itu juga cost. Nah itu kita salah satu kendala bagaimana mensiasati ini. Mungkin juga nanti ke depan pemerintah akan mensupport
dalam pendanaan itu. Kami sekarang ini baru support dari dana pusat itu hanya 3 bidang. Ada 3 macam. Kita membagikan disinfektan beberapa lokasi, ada 3 alat atau ember alat disinfektan, itu ada yang kita tapi sangat minim sekali. Karena uang itu memang terbatas lagi. Kemudian juga kemarin tahun 2020 kita dapat dana hibah hampir 2,3 M. Iya. Tapi hanya tersalur itu 1,1. Jadi tidak lebih dari 50%. Bukan berarti kita tidak memberikan kepada pelaku-pelaku yang terpuruk ini, tetapi ada syarat-syarat indikator yang harus dipenuhi oleh pelaku-pelaku yang penerima hibah ini. Iya. Jadi seperti sisi mata uang, kalau kita kasih aja tidak ada efek yang lainnya. Karena yang dikasihkan juga uang dari rakyat itu, dari pajak yang mereka bayar retribusi. Jadi syarat utama itu yang pembayar pajak, dokumen lengkap itu kita kasih. Nah kasihan kita pelaku-pelaku bisnis ini kan selama ini tidak menyangka bahwa ini seperti persyaratan menerima hibah kan, kalau satu hotel menerima 75 juta itu kan luar biasa Pak, terbantunya Pak. Iya. Minimal dia bisa bayar THR, biasa gaji atau apa. Nah tetapi karena dia syarat-syaratnya utama tuh tidak ada, izinnya kurang lengkap, dia nggak bisa nerima. Iya. Memang itu juga strategi pemerintah juga terhadap ketaatan mereka membayar pajak dan membuat izin-izin. Jadi ada 2 sisi gitu ya. Satu sisi kita support, satu sisi juga kita harus picu, sebat. Nah, akhirnya dia sadar, kalau saya taat pajak, saya taat izin, saya taat administratif, berarti saya dapat sesuatu dari negara. Iya. Walaupun itu mereka negara. Kan duit dia sendiri mereka selama ini, yang nggak terasa, dia bayar pajak itu balik lagi ke dia. Betul, iya. Saya kira itu. Oke. Ya, sahabat Sonora, perjumpaan kita semakin menarik dan masih kami nantikan Anda yang bergabung bisa bertanya langsung melalui telepon di 081114978002 atau bisa juga Anda kirimkan WhatsApp ke nomor 081271717111. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan ini, kita dengarkan kembali pesan-pesan berikut.
Pada siang hari ini masih dengan tema strategi pengembangan pariwisata Pangkal Pinang di era new normal dengan adanya ikon baru Pangkal Pinang. Nah, kita beralih ke Datu. Iya, Datu, ini meskipun pariwisata sedang lesu, namun saat ini kita dapat melihat ada beberapa bangunan yang sekarang sepertinya menjadi ikon terbaru di Pangkal Pinang. Nah, seperti kita lihat ada Tugu titik 0 kilometer, kemudian ada Tugu Simpang 5, ada Tugu Simpang 7, ada Kerito Surong, dan lain sebagainya. Nah, Datu, ini kan banyak nih masyarakat yang berbondong-bondong datang untuk berfoto dan kemudian di-upload ke media sosial mereka, di mana segala sesuatunya menjadi sebuah konten. Nah, sebenarnya apa histori di balik ikon-ikon tersebut? Tentunya ini kan kita membuat sesuatu nih ada alasannya nih. Nah, ada sejarah di balik semua itu. Nah, ini seperti apa, Datu? Silakan. Baik ya. Jadi untuk membangun ikon kota itu kan kita harus memperhatikan historis dan filosofis kota itu. Iya, betul. Itu yang paling utama. Bertanyalah ke orang-orang yang paham dan mengerti budaya, mengerti sejarah, ya, Iya. sehingga kota itu tidak tercerabut ya Iya. dari akar budaya dan akar sejarahnya. Setuju kan, Pak? Harus ada pustakanya. Iya. Nah, terkait dengan beberapa bangunan baru yang dikatakan cukup ikonik ya di kota Pangkal Pinang, seperti Kerito Surong ya. Kerito Surong itu dalam bahasa Hakka-nya disebut dengan Kaikungca. 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 Orang pribumi Bangka nyebutnya Kerito Surung. Kalau orang Belanda nyebutnya Viepkar. Viepkar. Jadi ya, Viepkar. Jadi pada tahun 1896 Raja Thailand Chulalongkorn ya, dalam perjalanannya dari Siam, Raja Siam ya, Iya. perjalanannya ke Batavia, dia singgah di Mentok. Singgah di Mentok, di dalam buku catatan hariannya dia menjumpai ya satu alat angkut tradisional yang tidak dia jumpai di belahan dunia lainnya, kecuali di Bangka. Itu yang disebut dengan Kaikungca ataupun Viepkar ataupun Kerito Surong. Jadi dia berbeda dengan kereta dorong Cina, berbeda dengan Viepkarnya Eropa, karena dia semuanya terbuat dari kayu. Nah, itu sangat ikonik sebenarnya kalau disertai dengan narasi ya. Narasi bukan hanya anak-anak muda kan hanya selfie-selfie kan. Selfie diunggah lah di medsos kan. Sebenarnya yang paling utama itu adalah narasi ya, narasi sejarah itu. Karena apa? Wisatawan itu kan berkunjung ke satu destinasi itu kan ingin memperoleh pengetahuan baru yang tidak dia peroleh di destinasi yang lain kan. Betul, jadi ketika dia berfoto, berselfie ria, bersuah foto di Kaikungca tadi, Kerito Surong tadi, dia punya pengetahuan. Minimal dia bisa bercerita. Ini adalah alat angkut satu-satunya yang ada di dunia. Itu disampaikan oleh Raja Siam ya, Chulalongkorn. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian terkait dengan Tugu 0 ya, 0 kilometer Pulau Bangka. Nah, kalau kita buat nolnya itu dengan tulisan NOL kan, itu udah biasa kan? Nah, jadi saya sampaikan ke Pak Oli, ada yang ikonik Pak yang bisa kita buat ya untuk menyatakan nol itu ya, yaitu Pitis ya, Pitis Van Pangkal Pinang. Jadi uang Pangkal Pinang. Pada masa Sultan Muhammad Bahaudin memerintah tahun 1776 sampai dengan 1803, mulai di Bangka itu mulai dibentuk ya kongsi-kongsi penambangan timah, termasuklah kongsi-kongsi penambangan timah di distrik Pangkal Pinang. Nah, Pangkal Pinang pada waktu itu, distrik Pangkal Pinang pada waktu itu membuat uang sendiri.
ya, uang sendiri ya, PT Span Pangkal Pinang dari Timah berangkat tahun 1802. Nah, itulah yang kemudian kita jadikan sebagai simbol nolnya ya, nolnya. Jadi sangat ikonik sekali kan. Iya. Di satu sisi orang bisa mempelajari sejarah uang itu, di satu sisi orang bisa mempelajari kawasan titik nol itu, di satu sisi orang bisa mempelajari kenapa titik nol itu dibangun di situ. Jadi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa diperoleh oleh wisatawan ketika berada di ikon tersebut. Iya. Misalnya pada Nyan Hin Sun Ki ya, pada bagian depannya itu tertulis Haza Ulus Pangkal Pinang. Itu artinya ini uang Pangkal Pinang. Pada sisi Nyan Hin Hapli ya, sisi belakangnya itu ada tulisan Binlang. Binlang atau Pinlang atau Pinkong itu ada nama spesifik dari kota kita. Artinya Pinang. Nah, dua sisi mata uang itu kan dua sisi yang berbeda dalam satu entitas. Nah, itu kan menunjukkan, menggambarkan bahwa Pangkal Pinang itu terdiri dari berbagai entitas, tetapi dia tetap satu. Ya, diumpamakan sebagai PT Span Pangkal Pinang itu. Nah, kenapa Pak Wali nanya, Pak, di mana Pak Elvian, di mana kita bangunnya? Kita tidak punya lahan. Disodet saja, Pak. Disodet saja. Apa itu disodet kan? Disewak bilang kan? Saya juga nggak tahu Disodet rumah dinas itu, ambil beberapa sisi timurnya ya, betul, untuk ruang publik kan, untuk ruang publik, dan itu menjadi menarik ya. Jadi yang dibangun saat ini oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang ini ada ikon-ikon baru nih, ada yang mempunyai nilai histori, ada yang hanya untuk sekedar mempercantik kota, seperti itu ya Pak? Ya, harusnya saya katakan tadi ya, membangun kota itu harus berakar dari sejarah dan filosofisnya, historis dan filosofis dan budayanya. Saya beri contoh sekarang, Pak Wali sedang meresmikan Jerambah Gantung ya. Nah, jangan diubah-ubah. Mentang-mentang mau hebat, kata jerambah itu kita ubah jadi jerambe kan? Nah, tetap aja jerambah gantung. Nah, dari sisi sisi historisnya memang ada jerambah gantung itu kan. Dulu lebih ikonik lagi jerambah gantung, jembatan jerambah gantung sekarang itu, kalau jerambah gantung yang lama itu direnovasi. Tetap ada. Ada di sampingnya seperti itu ya. Direnovasi. Seperti kalau kita ke Inggris ya, ke Singapura itu ada jembatan Inggris ya. Jembatan lama ada jembatan baru, itu luar biasa sekali. Iya. Cuma diberagusin lagi seperti itu ya. Dipugar lagi yang lama itu kan. Difungsikan hanya untuk destinasi saja sebagai pertanda lah bahwa itu memang ada nilai histori. Sekarang ini kan orang hanya berfoto ria di jembatan baru itu. Dia tidak tahu historis dari jerambah gantung itu seperti apa. Jadi harus berakar ya dari sejarah dan budaya, sehingga kota itu punya marwah ya, punya marwahnya, punya jiwanya, punya rohnya, soulnya ada. Jadi konsepnya itu bagaimana kita menghargai masa lalu ya, honoring the past, merayakannya pada masa kini, celebrating the present, dan bagaimana pembangunan itu merangkul masa depan, embracing the future. Itu konsep pembangunan kota yang luar biasa. Sip, mantap. Kalau di Cina itu last China is Beijing, future China is Guangzhou, present China is Shanghai. Jadi kita nggak ada salahnya dong kita belajar di negara lain untuk hal ini ya, untuk menghargai histori ini. Oke, kita lanjutkan ke Pak Agung. Ya, Pak Agung, ini mulai adanya geliat pariwisata dengan adanya ikon-ikon baru tersebut mendorong daya beli masyarakat, dan pemerintah juga mendorong membuka tempat-tempat wisata baru dengan konsep pemberdayaan masyarakat sekitar. Dan apakah rencana kedepannya akan ada pemberdayaan masyarakat dengan adanya ikon-ikon Pangkal Pinang yang baru ini? Kemudian
Bagaimana dengan destinasi wisata pesisir Pasir Padi? Apakah akan dibuat juga ikon baru seperti yang sudah ada di tempat-tempat lain ini? Ya. Saya kira seperti ikon-ikon itu juga membuat atraktifnya sebuah kota ya. Iya. Politik nol itu menjadikan atraktif hidup. Lampu-lampu dibuat itu dibuat atraktif. Tapi kita juga jangan lupa ada atraktif yang sudah disediakan oleh Allah. Iya. Salah satu pantai Pasir Padi. Iya. Yang selama ini juga sudah bertahun-tahun juga belum tersentuh secara optimal. Betul. Belum terlalu signifikan. Seperti kita ketahui mungkin Pak Elvan udah lama, ya sih perubahannya itu seperti itu aja. Maka mulai di tahun 2001 ini kami udah fokus ke Pasir Padi deh. Iya. Karena kami ingin menggait, karena untuk bicara Wisman mungkin berat, Wisnu juga masih berat. Iya. Trust itu belum terbentuk oleh Wisman kita, Wisnu kita. Maka kita mau menggait regional tourism. Iya. Wilayah sekitar pulau kita aja lah. Iya. Mungkin juga kita regionalnya sampai ke Palembang ya, yang masih bisa itu kan. Atau mungkin Jakarta. Mungkin kita akan menarik itu Pasir Padi itu buat lebih atraktif lagi. Iya. Salah satunya kita memanfaatkan ada aset kita 5,2 hektar. Mungkin kita tidak banyak-banyak, kita buat ATM baru di sana, ada boulevard satu. Dan mungkin aspal jalan yang ada itu akan kita rubah. Sehingga ada kesan kalau kita masuk, ini tempat pariwisata kok. Bukan seperti jalan seperti biasa. Kalau jalan seperti aspal seperti biasa itu ya kita ke arah ke Bangka Tengah aja lah. Iya, iya. Pinggirnya kan ada pantai. Iya. Seperti jalan itu aja berarti kan. Iya, iya. Nah, kalau itu nanti kita ke depan kita akan merubah itu yang itu jalan yang ada itu menjadi pakai granit kayak atau apa sehingga ada border bahwa ini kawasan wisata. Tapi Begitu masuk. ada rencana misal untuk jalan yang ada di pinggir pantai ini Betul, akan kita border juga. dipindah posisinya enggak? Karena Enggak. sekarang kan abrasi Enggak, ini karena kita setiap tahun- lahan tidak ada itu, kita iya. menstrategikan abrasi Iya. rob atau kalau betul, orang iya. rob itu kita akan membuat namanya high pedestrian. Oke. High pedestrian itu mungkin lebarnya mungkin bisa 4 sampai 5 meter. Selain pedestrian juga untuk jogging track juga. Iya, iya. Di situ juga akan kita letakkan juga bangku-bangku seperti untuk itu. Kita nggak buat ikon baru loh di sana. Iya, Tapi cuma berpindah saja. kita menyiapkan open space sesegera mungkin. Oke. Open space itu yang sesegera mungkin. Karena kita sekarang fokusnya di ATM. Iya. Mandara belum bisa apa-apa. Salah satu alam yang sudah ada. Untuk taman kita nggak usah buat taman lagi. Taman kita sudah ada kok. Pantai yang laut dikasih itu udah taman besar yang dibesarkan Allah. Jadi kita siapkan open space. Open space. Di sekitar open space itu nanti aja di kawasan 5,2 hektar aset kita. Itu akan kita optimalkan. Di situ mungkin UKM kita akan kita kumpulkan di sana. Mungkin juga, mudah-mudahan Pak Wali juga mau. Saya pengen memindahkan panggung yang ada di ATM itu di sana nanti. Daripada di sana juga nggak pakai. Mungkin juga ke depan nanti acara-acara nasional kita, acara 17 Agustus, kita pakai open space 5 hektar itu untuk upacara di sana. Betul, betul. Mungkin juga untuk Idul Fitri di sana juga. Iya. Sholat Idul Fitri kita lakukan di sana. Jadi buat bagaimana open space yang di Pantai Pasir Padi orang terfokus mata kita, fisik kita, hati kita ke Pasir Padi. Iya. Kalau jiwa kita sudah semua ke sana. Kita tidak semua kawasan pariwisata yang memiliki nyawa. Iya. Seperti juga tidak semua jalan yang bisa kita nyawakan seperti Malioboro. Tidak banyak di dunia yang berhasil menghidupkan suatu ruas jalan. Kalau di Paris itu Champs-Élysées, kalau di Indonesia ini Malioboro, kalau di Jakarta apa namanya? Di Jakarta yang sering di Jakarta sana. Melawai, mati, tidak bernyawa lagi, hanya hidup berapa tahun waktu saat saya SMA. Tidak semua. Nah, itu bagaimana kita sulnya Pasir Padi itu kita keluarkan, dan tanpa berbayar. Karena kami sudah melakukan berbayar Pasir Padi itu gagal, tidak bisa meramaikan. Iya. Nah, secara otomatis kegiatan-kegiatan negatif yang selama ini tanda kutip itu dengan keberadaan yang seperti itu akan sendiri hilang sendiri. Iya. Oke, saya Mungkin kira untuk itu. kedepannya mungkin Pak Agung, seperti kita pernah berbicara dengan Datu ini, kalau Pasir Padi lebih ke orang tahu mengapa ini menjadi pantai Pasir Padi itu ada historinya, Datu ya. Pasir Padi itu seperti apa? Mengapa kok namanya jadi Pasir Padi? Nanti Seperti itu. kita kan diskusi dengan pustaka Iya. yang masih sehat ini. Iya. Kita akan buat signage-nya, kita buat billboard-nya, informasi yang narasi-narasi itu. Iya. Karena kita seperti ketahui kebanyakan orang-orang wisata di negara-negara maju itu
narasinya yang lebay sekali. Kadang-kadang saya juga bingung, suatu kota di Cina kok ramai sekali hanya ngelihat onggok kayu. Iya. Saya tanya, ini kayu apa nih? Ini punya dinasti Ming zaman ini nih. Saya belum tentu percaya itu asli enggak. Nah, itu cerita itu yang paling penting sekali. Iya. Nanti mungkin buka kampung kata. Harusnya ada satu sedikit bentuk tentang kampung kata itu dan dinarasikan. Iya, betul. Iya. Kampung Opas. Iya. Mungkin dia cari titik yang tertentu, dinarasikan lagi. Sejarah yang apa disampaikan Pak Elvian. Iya. Terus kampung apa lagi yang kita kenal? Kampung Bintang. Bintang. Apa sih Kampung Bintang ini? Iya. Kenapa keluar Kampung Bintang? Iya. Bukan sekedar pasir padi aja. Iya. Saya tahunya kalau nggak salah Pak ya, pasir padi karena pasirnya seperti padi kecil-kecil itu ya. Kalau nggak salah. Apa bekas pantai itu dulu ditanam padi kan? Saya nggak tahu itu kan. Coba. Saya yang 6 tahun sini. Bekas uji coba penanaman padi. Nah, Penanaman padi. kita baru tahu kan ini. Iya. Lost kita. Lost history. Betul. What is the pasir padi? Iya. Mungkin itu bisa lebih dibuat tugu seperti Iya, itu ya. bisa. Misalnya seperti di Kampung Opas. Kalau apa ya? dibuat- Kalau pasir padi itu kan memang tempat tahun 1851 pemerintah Belanda itu melakukan uji coba penanaman padi sawah Iya. di Pulau Bangka. Pertama di Pangkal Pinang itu di pasir di pasir di pantai itu yang kemudian diberi nama pantai pasir padi. Iya. Karena ada uji coba penanaman padi di situ. Kemudian ada di Kebon Jati di Mentok. Iya. Nah, tahun 1913 pemerintah Belanda juga membangun uji coba penanaman padi sawah di beberapa tempat seperti di Namang, Iya. di Sungkap, termasuk di Rias ya. Jadi Rias itu bukan rice ya. Rice beras bukan. Rias. Rias itu nama pohon ya. Iya. Nah, bukan asal kata rias kan jangan disebut rice sebenarnya. Sekarang di sana ada banyak padi itu, Coba. sawah. Ini saya diskusi di sini, saya mengetahui bahwa pasir padi itu ceritanya seperti ini. Nah, Iya. Saya miss berarti. Saya selama ini menganggap pasirnya itu seperti padi. Padi. Ternyata Jangan-jangan Mbak juga untuk nggak tahu. persawahan. Jangan-jangan Mas juga nggak tahu ya. Iya. Ah, begitu gawatnya lost history. Jadi harus dari dinas pariwisata harus banyak berkoordinasi Sebenarnya dengan budayawan juga ada nih. ikon yang menarik ya. Iya. Sebenarnya yang bisa dibangun di pasir padi di samping padi itu, kemudian dalam cerita rakyat di kawasan itu ya, kawasan pasir padi itu kalau akan terjadi musibah ya di kota itu ditandai dengan kemunculan lumba-lumba. Oke. Ya, lumba-lumba ya. Iya. Nah, sebenarnya lumba-lumba itu bisa dijadikan ikon ketika Iya. orang masuk ke pantai pasir padi. Pasir padi, Nah, ya. saya lihat ada tulisan pantai pasir padi, gambarnya apa itu ya? Kayak gambar ulet tanah itu. Oh, salah berarti ya, lumba-lumba harusnya Iya. nih. Oke. Saya juga heran kenapa kok di gambar ulet tanah itu kan ada sponsor rokok pula kan. Kacau ini saya bilang. Kacau ini. Nah, seharusnya kan saya katakan tadi membangun kota itu Iya. akar sejarah dan budayanya harus digali. Oke. Jadi ada sepasang lumba-lumba muncul dia. Kemunculan itu menandakan di kota ini akan terjadi hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Ya, seperti itu. Oke. Ya, Datuk dan Pak Agung, waktu kita tinggal beberapa saat lagi ini, mungkin untuk yang closing statement, mungkin ada himbauan saran untuk sahabat-sahabat pendengar kita berkaitan dengan dunia pariwisata kita menjelang new normal ini. Mungkin Pak Agung silakan. Ya. Protokol kesehatan terutama CHS ada gaya baru saat ini. Ya. Dan itu harus tidak bisa ditinggalkan atau harus disepakatin semua. Trust bagi pelaku maupun penyedia jasa. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Paling penting. Oke. Datuk silakan. Kalau saya, mari ya kita tetap pertahankan, kita lestarikan lingkungan kita dengan baik, karena lingkungan yang baik itu merupakan daya tarik tersendiri ya untuk destinasi wisata. Tetap ya memperhatikan protokol kesehatan, kita buat ya aturan-aturan
budaya baru, kita buat kebiasaan-kebiasaan budaya baru sesuai dengan protokol kesehatan. Iya. Baik, terima kasih waktunya Datuk dan juga Pak Agung bersama Sonora. Lain waktu nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Kalau 1 jam ini kurang terasa ya. Banyak yang akan kita Karena ini bincangkan. menarik, Pak. Betul sekali. Kondisi semua menarik. Iya. Iya. Oke, terima kasih lagi Terima Pak kasih. Agung. Terima kasih, Program Pak. Sonora. Iya, dan juga Datuk, terima kasih banyak waktunya. Selamat siang teman-teman Sonora. yang berada. Iya, iya, sahabat Sonora, demikian perbincangan kita dengan Dr. Andes Ahmad Elvian, beliau adalah budayawan Kota Pangkal Pinang, dan juga Pak Agung Yubi Utama SDMTP, beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang. Kita sudah berbincang-bincang mengenai strategi pengembangan pariwisata Pangkal Pinang di era new normal dengan adanya ikon baru Pangkal Pinang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan sahabat semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa.